Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi SMKN 10 Ampel yang Bapak banggakan dan luar biasa? Hari ini kita akan belajar bab keempat mengenai usaha dan energi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau dalam ilmu fisika, melakukan usaha jika sebuah benda atau lebih yang dikerjakan pada benda telah mengalami perpindahan atau perubahan kedua. Oke, kita bahas mengenai usaha. Nah, dalam tayangan ini ada bapak polisi yang mendorong mobil yang mogok. Nah, besarnya gaya dorongan terhadap mobil dan jarak yang ditempuh mobil tersebut, ini yang disebut sebagai usaha. Jadi usaha adalah merupakan hasil perkalian antara gaya searah yang dilakukan oleh suatu benda dengan besar perpindahan yang ditempuh. Rumusannya W sama dengan F kali delta S atau F sama dengan cos delta T, di mana W adalah usaha suatu benda satuannya joule, F itu gaya yang dikerjakan satuannya Newton, delta S perpindahan benda satuannya meter. Kalau kita analogikan, ada sebuah kotak kemudian ditarik pada arah gaya F membentuk sudut sebesar theta, maka ini resultannya menjadi 2 pada arah sumbu X sebesar F cos theta dan pada arah sumbu Y sebesar F sin theta. Ketika benda bergerak pada arah sumbu F cos theta, maka benda tersebut akan bergerak sejauh delta S. Jadi ingat bahwa usaha itu rumusannya dituliskan W sama dengan F kali delta S atau F cos theta kali delta S. Oke, selanjutnya mengenai energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Macam-macam energi, ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kita bahas satu-satu energi tersebut. Yang pertama, energi kinetik. Dalam tayangan ada gerakan motor yang sedang bergerak pada kecepatan dan massa tertentu, maka motor tersebut memiliki energi kinetik. Nah, apa yang terjadi? Dia membentur. Ya, artinya memiliki energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh gerakannya. Besar energi tersebut adalah EK sama dengan 1/2 mv², di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya joule, M massa benda, satuannya kilogram, dan V kecepatan benda, satuannya meter per second. Oke, selanjutnya mengenai energi potensial. Energi potensial contohnya terjadi pada air terjun. Nah, jadi energi potensial adalah energi yang masih tersimpan karena kedudukan atau keadaan benda. Besarnya energi tersebut sebesar EF sama dengan M kali G kali H. Apa itu EP? EP adalah energi potensial, satuannya joule, M massa benda, satuannya kilogram, G percepatan gravitasi bumi 9,8 atau 10 meter per second kuadrat, H itu ketinggian benda, satuannya meter. Nah, kemudian contoh energi potensial yang lain adalah energi potensial gravitasi, energi air terjun yang mampu menggerakkan turbin generator sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian pegas yang ditarik atau ditekan memiliki energi potensial elastis. Selanjutnya energi mekanik. Misalkan ada sebuah buah kelapa berada di atas ketinggian, maka dia akan jatuh pohon kelapa tersebut. Jika suatu benda berada pada ketinggian H, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Bila benda tersebut lepas atau bergerak ke bawah, saat itu benda memiliki energi kinetik. Nah, jumlah energi kinetik ditambah energi potensial disebut energi mekanik. Jadi dituliskan rumusannya EM sama dengan EK ditambah EP. Jadi atau setengah mv kuadrat ditambah mgh.
gitu. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara usaha dan energi? Nah, usaha itu dipandang sebagai proses perubahan energi. Setiap kali dilakukan usaha, tentu terjadi perubahan energi. Nah, jadi kita tuliskan W sama dengan delta E. Jadi kalau pada energi kinetik, rumusannya Fs sama dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Pada energi potensial, Fs sama dengan Mg H2 dikurangi H awal. Jadi V2 itu berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal. Ini adalah hubungan antara usaha dan energi. Selanjutnya daya. Daya adalah jumlah perpindahan energi dalam satu satuan waktu. Persamaannya adalah P sama dengan W per T, di mana P-nya itu daya, satuannya watt, W itu adalah usaha benda, satuannya joule, dan T waktu bekerja, satuannya sekon. Biasanya kita sering mengenal daya watt ini pada listrik, energi listrik. Oke, berikutnya adalah contoh soal. Nomor 1, benda 2 kg didorong dengan gaya sebesar 40 Newton. Menyebabkan benda berpindah sejauh 5 meter, tentukan berapa usaha tersebut. Jadi diketahuinya massa 2 kg, F sama dengan 40 Newton, delta S-nya 5 meter. Yang ditanyakan adalah W, jadi kita pakai rumusan F sama dengan delta S. Masukkan nilainya 40 kali 5, jadi hasilnya 200 Joule. Nomor 2, berapa energi yang diperlukan untuk mengangkat vertikal peti sebesar 50 kg pada ketinggian setinggi 5 meter jika G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, yang diketahuinya berapa M 50 kg, H-nya 5 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat. Ditanyakannya energi potensial. Ya, kita pakai rumusannya M kali G kali H, di mana nilai-nilainya masukkan 50 kali 10 kali 5. Hasilnya 2500 Joule. Selanjutnya nomor 3, energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak bebas 200 kJ. Jika massa mobil 1000 kg, tentukan kecepatan yang dialami mobil tersebut. Diketahuinya energi kinetiknya 200 kJ, kita ubah menjadi 200.000 Joule. M-nya masanya 1000 kg. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan V. Pakai rumusan energi kinetik 1/2 mv kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Energi kinetiknya 200.000 sama dengan 1/2 1000 kali V kuadrat. Nah, 1/2 dikali 1000, 500 V kuadrat. Jadi, ketika ditanyakan V2, 200.000 dibagi 500 sama dengan 400. Jadi kalau ditanyakannya V saja, yaitu akar 400 sama dengan 20 meter per second. Nomor 4, sebuah lift yang bermuatan massanya 2000 kg, tentukan daya yang diperlukan lift untuk menaikkan massa tersebut setinggi 50 meter dalam waktu 20 second. Jika percepatan gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat. Diketahuinya massa 2000 kg, H-nya 50 meter, P-nya 20 second, dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Ditanyakannya adalah daya P, pakai rumusan P sama dengan W per T. Masukkan nilai-nilainya M kali G kali H, karena ini sama dengan energi potensial. Nilainya adalah 2000 dikali 10 kali 50 dibagi 20, atau 1 juta dibagi 20. Jadi hasilnya adalah 50.000 watt, atau sama dengan 50 kilowatt.